Yesus sebagai Raja. Tuhan adalah Raja. Dalam Mazmur 10 ayat 16, Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Di Alkitab disebutkan bahwa Yesus adalah Raja. Juga dituliskan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dalam Wahyu 19 ayat 16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Tulisan ayat-ayat di Alkitab menyiaratkan bahwa ada dua kerajaan Yesus, yaitu kerajaan kasih karunia dan kerajaan kemuliaan. Dan inilah penjelasan kedua kerajaan Yesus, di mana Yesus adalah sebagai Raja. Pertama, kerajaan kasih karunia. Segera setelah manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, lalu Allah memulai pelaksanaan kerajaan kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Namun, pada waktu permulaan kerajaan kasih karunia tersebut, keberadaan Yesus sebagai manusia masih berdasarkan janji Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Meskipun pada saat itu Allah belum berinkarnasi menjadi Yesus manusia, tetapi melalui kasih karunia Allah, kerajaan kasih karunia Yesus itu bisa dimungkinkan, dirasakan serta dimiliki oleh orang berdosa, yaitu dengan cara menunjukkan iman mereka kepada janji-janji Allah, supaya dapat menjadi warga negara kerajaan kasih karunia-Nya. Akan tetapi, kerajaan kasih karunia tersebut tidak dinyatakan dan ditetapkan sepenuhnya hingga sampai pada waktu kematian Yesus Kristus. Ketika Yesus berseru di kayu salib, "Sudah selesai," dalam Yohanes 19 ayat 30. Kemudian setelah Yesus mati, maka persyaratan untuk rencana penebusan pun telah dipenuhi dan perjanjian itu baru bisa disahkan dalam Ibrani 9 ayat 15 sampai 18. Dan pernyataan Yesus yang mengatakan dalam Markus 1 ayat 15, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ucapan Yesus tersebut adalah merupakan referensi langsung kepada kerajaan kasih karunia-Nya yang segera akan ditetapkan oleh kematian-Nya. Kerajaan yang didirikan di atas karya penebusan melalui kasih karunia tersebut menerima rakyat atau warga negara kerajaannya melalui regenerasi kelahiran baru. Jika kita renungkan seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus, tertulis dalam Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Yesus juga membandingkan pertumbuhan kerajaan Allah dengan gambaran perkembangan fenomenal, tertulis dalam Markus 4 ayat 22-31. Dari biji sesawi dan efek ragi yang terdapat pada tepung, kerajaan kasih karunia Yesus itu tidak terlihat dalam bentuk lahiriah. Tetapi kerajaan kasih karunia Yesus itu dapat dirasakan melalui pengaruh Yesus pada hati setiap orang percaya. Yesus mengajarkan bahwa dalam Lukas 17 ayat 20-21, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan kasih karunia Yesus itu bukanlah kerajaan dunia. Dalam Yohanes 18 ayat 37. Melainkan kerajaan kasih karunia Yesus itu adalah sebuah kerajaan kebenaran yang ada di dalam hati setiap umat percaya. Dan tentang kerajaan kasih karunia Yesus ini, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kerajaan kasih karunia Kristus itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, di mana orang percaya telah dipindahkan ke kerajaan Yesus. Yesus menegakkan kerajaan kasih karunia-Nya dengan cara mati hina di kayu salib. Pada zaman itu, salib adalah merupakan lambang kehinaan yang paling dalam bagi seseorang yang mati dengan cara disalibkan. Dan Pilatus mengatakan seperti ini kepada bangsa Yahudi, "Inilah rajamu." Namun melalui orang-orang Yahudi yang sebenarnya sebagai pemegang janji Allah untuk mewarisi kerajaan kasih karunia Yesus. Mereka malah menolak Yesus dan berseru, "Nyahkan dia, nyahkan dia, salibkan dia." Dalam Yohanes 19 ayat 14-15. Semoga kita sebagai umat percaya yang hidup di zaman ini tidak ada yang menolak Yesus sebagai Raja kita. Biarlah kerajaan kasih karunia Yesus bertahta di dalam hati kita masing-masing. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Karena Yesus adalah juru selamat dan sumber damai, sukacita, dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kedua, kerajaan kemuliaan. Dalam Mazmur 103 ayat 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaan kemuliaan itu akan didirikan oleh Yesus pada saat kedatangannya yang kedua kali nanti. Umat-umat Allah yang selamat terangkat ke surga pada hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti. Mereka semua akan menjadi warga negara kerajaan kemuliaan Yesus. Kerajaan kemuliaan Yesus itu berada di surga dan juga dikenal dengan nama kerajaan surga. Dan Yesus akan bertahta di kerajaan surga dengan penuh kemuliaan. Dalam Matius 25 ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya
dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dalam Lukas 1 ayat 33, dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maksud dalam Lukas 1 ayat 33 tersebut melingkupi atau berlaku bagi kerajaan kasih karunia dan kerajaan kemuliaan Yesus. Sebab umat percaya juga dapat disebut sebagai Yakub dan Israel rohani yang merupakan pewaris janji Tuhan, di mana Alkitab diceritakan bahwa bangsa Israel jasmani adalah pemegang janji Allah. Namun, mereka telah gagal memegang janji Allah tersebut karena mereka telah menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja mereka. Dan sekarang janji Allah tersebut diwariskan kepada orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan, Mesias, dan Raja bagi mereka. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Salam.